Shalom, selamat hari Minggu, rekan-rekan Persekutuan Teruna. Pada saat ini kita kembali bertemu dalam ibadah online. Kita akan memuji dan memuliakan namanya, teristimewa akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Siap menari buat Tuhan? Yang siap katakan amin. Yang siap kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab tiada nama lain yang bisa disamakan dengan Engkau Tuhan. Dan demi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Sama-sama katakan. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Yang bersukacita memuji. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang menebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus lagi Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan, di hari yang indah ini Engkau sudah menyertai di dalam setiap kehidupan kami, khususnya napas kehidupan Engkau sudah berikan, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-Mu. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Teristimewa kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, berkati hamba-Mu Kak Jat Miko yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sertai dan berkati, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari rekan-rekan Persekutuan Teruna, kita akan bermazmur. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tengah pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu.
apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kajat Mikom. Mari kita pujikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarmu? Sehat ya? Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Untuk mengawali bulan yang baru ini, biar saat ini Tuhan yang berjalan di depan kita. Untuk itu kita akan disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena hari lepas hari yang sudah kami lewati di tengah-tengah merabaknya virus corona ini Tuhan. Seringkali kami diterpa oleh kekhawatiran, sering kami diterpa oleh ketakutan. Tapi Tuhan, satu hal yang kami yakin dan percaya, hari lepas hari yang kami sudah lewati, minggu lepas minggu, bulan, dan saat ini kami juga memasuki bulan yang baru. Pada tanggal 2 Agustus minggu pagi ini Tuhan, mohon kiranya firman-Mu menjadi suluh bagi langkah kami. Kami boleh diberikan kekuatan, kami boleh diberi hikmat betapa Tuhan Engkau mengasihi kami.
Bapa di sorga, beri kami kekuatan Tuhan untuk melewati hari lepas hari ini. Juga adik-adik kami teruna-Mu, biarlah kiranya lewat firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, mereka boleh diperbarui secara iman, dikuatkan, sehingga dalam menjalani hidup di tengah-tengah merabahnya virus corona ini, kami tetap tegar, kami tetap kuat, karena Tuhan sendiri yang memberi kekuatan bagi kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, siapakah hamba-Mu, layakkanlah hamba-Mu untuk berbagi, bersharing bersama dengan adik-adik taruna, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang berkata-kata lewat hamba-Mu ini Tuhan, sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, kepadamu kami berserah, ampuni semua kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka di Perjanjian Lama, Ulangan pasal yang ke-9, ya. Ulangan pasal yang ke-9, ayat yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Kak Kuku akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal, yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Amin. Luar biasa. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ini firman Tuhan luar biasa banget, ya. Lihat bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel melewati, menyeberangi sungai Yordan, dan akan ada tujuan Allah buat bangsa Israel adalah untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Luar biasa ini. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa bayangin ya, bangsa Israel kalau mungkin dibandingkan oleh bangsa-bangsa sekelilingnya, bangsa Israel itu kecil sekali.
gitu loh. Mungkin apa ya, jumlah penduduknya pun sangat minim sekali dibandingkan oleh bangsa-bangsa yang bisa dikatakan sudah makmur. Kan bangsa Israel ini kan baru keluar dari tanah Mesir kan, keluar dari tanah perbudakan. Dari seberapa banyak umat Israel, bangsa Israel ini itu tidak sebanding dengan jumlah bangsa-bangsa yang di sekelilingnya. Itu dari jumlah. Tetapi kita bisa melihat ketika dalam firman Tuhan ini, ya, ayat yang pertama dari pasal 9 ini, Kak Kuku mau ulangi lagi. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan, dan pada hari ini untuk, ya, perhatikan, untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita bayangin saja, ya. Sekarang kita bayangin saja ketika kita akan melawan Amerika, katakan, ya. Dari bangsa kita Indonesia yang kecil ini mau memasuki dan menduduki bangsa Israel, negara Amerika. Apa yang ada dalam benak dan pikiran kita? Negara Amerika adalah negara adik kuasa yang semua persenjataannya sangat lengkap dan dahsyat dan sangat mutakhir. Ya, mungkin diperhitungkan dengan jumlah tentara Indonesia, ya. Kemudian alat-alat peralatan perang yang ada mungkin tidak secanggih negara Amerika. Pastilah yang ada dalam pikiran kita, kita pasti kalah. Tapi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita mau belajar bahwa setiap kemenangan, setiap keberhasilan bangsa Israel adalah bukan karena bangsa Israel itu kuat, bukan karena bangsa Israel itu mampu, persenjataannya itu lengkap, tidak. Bukan karena kuat kuasa kemampuan bangsa Israel, bukan. Tapi karena apa? Semata-mata karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Kak Kuku mau bercerita kembali flashback ke belakang sedikit, ya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dikejar oleh tentara Firaun, ya. Bagaimana Musa yang memimpin itu membawa bangsa Israel lolos dari kejaran para tentara dengan apa? Melewati laut. Bayangkan, laut itu dibelah loh. Itu bukan karena Musa bisa melakukan itu dengan sendiri, tidak. Itu karena Tuhan yang bekerja lewat Nabi Musa, sehingga bangsa Israel bisa lewat. Bahkan tentara-tentara itu ketika mengejar, mungkin kita sudah pernah melihat filmnya, ya. Dalam pertengahan bangsa Israel sudah sampai di ujung, maka Tuhan kembalikan laut itu menutup dan membumi hanguskan tentara-tentara itu. Luar biasa. Tuhan itu sangat baik. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita dari 3 ayat aja ini. Sebenarnya Kak Kuku mau adik-adik nanti setelah kita sharing, setelah kita dengarkan firman Tuhan ini, adik-adik baca di pasal yang keempat, pasal yang kelima sampai yang keenam aja, ya. Di situ kita akan semakin diperlihatkan betapa bahwa semua keberhasilan, semua kesuksesan, mungkin adik-adik ada yang pintar, ya, ada yang pandai. Ingat bahwa itu semua bukan karena kuat kuasa kemampuan kita pribadi,
tapi karena Tuhan ikut campur dan sayang kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan disayangi oleh Tuhan, diberi hikmat, diberi kepintaran. Ketika kita berdoa, kita minta, Tuhan, saya mau ujian, saya mau ulangan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, beri hamba-Mu hikmat, Tuhan beri akal budi, kepintaran supaya kami bisa menjawab tugas-tugas pertanyaan yang menjadi beban kami pada saat ini untuk kami menjawabnya. Kan begitu. Tuhan bekerja. Nah, supaya apa adik-adik? Kita tidak sombong gitu. Nah, bangsa Israel ini itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Nah, luar biasa. Bangsa yang tegar tengkuk itu adalah bangsa yang sudah melihat bagaimana kuasa besar Tuhan itu mewarnai perjalanan kehidupan mereka. Ya. Siang apa? Tiang awan. Malam tiang api. Ya. Tuhan ini menyertai loh. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan bangsa Israel. Begitu juga Tuhan atas kehidupan kita, keluarga kita, orang tua kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, saudara, kerabat semua. Ketika kita memuji Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, setia, taat, hidup menurut akan kehendak Tuhan, pasti yakin percaya Tuhan pasti akan ikut campur tangan. Tuhan pasti akan menolong. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini itu Kak Kuku mau kasih poin, ya. Ada beberapa poin yang Kak Kuku harus sampaikan. Yang pertama, setiap kemenangan dan keberhasilan Israel adalah karena karya Tuhan, ya. Ingat, karena karya Tuhan. Melewati laut, ya, membelah itu Musa membelah laut supaya bangsa Israel keluar. Kemudian penyertaan Tuhan dalam melewati setiap kota, setiap bangsa. Bangsa Israel harus melewati dengan peperangan, kemenangan demi kemenangan dicapai, itu semua karena Tuhan. Ya. Itu karena kuat kuasa dan bukan karena kuat kuasa atau kemampuan bangsa Israel sehingga kemenangan dalam peperangan tercapai. Ya, tidak. Namun semua karena Allah yang berperan penuh. Ya, kita lihat. Coba Ulangan 9 ayat yang ketiga. Kak Kuku baca ya. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Luar biasa ya. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Luar biasa. Kalau Kak Kuku mau baca ayat yang keempat, janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, itu karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa itu, itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Berarti bukan karena bangsa Israel kuat, adik-adik teruna yang dikasih oleh Tuhan, tapi karena memang Tuhan itu apa ya? Bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan. Ya. Ketika di sini kita melihat bahwa Tuhan akan melepaskan bangsa Israel dari segala musuh-musuhnya. Bangsa-bangsa yang kuat, yang tinggi besar pun tidak akan menghalangi bangsa Israel. Luar biasa Tuhan. Sungguh luar biasa. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saat ini poin yang kedua. Ya, tadi itu kan poin yang pertama. Poin yang kedua, ini tentang bagaimana
seperti halnya bangsa Indonesia merdeka. Ya, itu bangsa Israel ini diibaratkan bangsa Indonesia, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel, ketika bangsa-bangsa Portugal, Jepang, mereka datang, ya, bangsa Belanda, mereka datang menjajah, menduduki negara kita yang tercinta Indonesia ini, ya, itu ibarat seperti bangsa Israel ditekan oleh bangsa Mesir ini, atau bangsa-bangsa yang tadi diceritakan, bangsa-bangsa yang kuat, yang tinggi besar. Tetapi Allah punya maksud yang sangat luar biasa buat bangsa Israel, harus masuk ke dalam tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ya, keluar dari tanah perbudakan, masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu dan madu, artinya tidak akan pernah berkekurangan. Nah, ibarat bangsa Indonesia ini seperti apa ini? Bangsa Israel. Ya. Jadi ketika bangsa Indonesia mulai memperjuangkan kemerdekaannya, kita tahu kan, bangsa Indonesia ini terkenal oleh berbagai macam suku, ya, adat istiadat, bahkan agama. Nah, ketika bangsa ini berteriak minta tolong, mereka berdoa, mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan ketika akan merebut kemerdekaan ini. Inilah salah satu bagaimana doa itu didengarkan. Jadi negara Indonesia ini kan intinya dijajah oleh orang-orang, oleh bangsa-bangsa yang murka, serakah, jahat, ya kan? Indonesia diperbudak, Jepang, Rodi, jadi harus membangun, dicambuk tanpa ada bayaran, hanya sesuap makan, sesuap nasi. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika itu kemerdekaan Indonesia didapat, ya, kita harus yakin ketika kita akan berjuang, kita berdoa, dan sekarang kemerdekaan itu kita dapatkan. Berarti kemerdekaan ini pun adalah karena kasih karunia Tuhan. Ya, itu salah satu contoh. Poin yang ketiga, ya, ketika kita hidup, ketika sekarang kita melihat betapa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita, terus kita mau bagaimana? Ini aja pertanyaannya, yaitu bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, adik-adik teruna, ya, juga Kak Kuku sekarang, ya, kita harus hidup setia, taat, berkenan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, ya. Jangan putus di dalam doa, jangan. Berdoa, selalu berdoa, ungkapkan syukur, ungkapkan puji-pujian bagi Tuhan. Biarkan itu menjadi dupa yang berbau harum sebagai orang-orang percaya. Ya adik-adik ya. Dan yang kedua, poin yang ketiga tadi, bahwa bagaimana apa yang harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, ya, dan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Betapa kuasa Tuhan tidak terbataskan oleh ruang dan waktu, yang selalu menolong umat-Mu, anak-anak-Mu yang tetap setia, taat, dan selalu membawa pergumulan hidup di dalam doa. Selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa kami lemah Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih dan pertolongan. Ya Tuhan, berkati adik-adik kami teruna juga, beserta seluruh keluarga mereka masing-masing. Seluruh orang tua, kakak-kakak dan adik-adik mereka, bahkan sanak saudara kerabat kami. Biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman-Mu
Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Baik, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sepekan, bahkan 1 bulan ke depan ya. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memimpin kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kembali kami tiada putus-putusnya mengucap syukur karena pertolongan dan kasih setiamu. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kami, adik-adik teruna beserta seluruh keluarga kami masing-masing saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai Maranatha. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati adik-adik teruna. Semangat pagi.